wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana setelah makan siang? Sudah siap ya untuk melanjutkan debat lepas hari ini? Tapi sebelum lanjut ke sesi terakhir, saya mau memberikan penampilan yang luar biasa. Penampilan dari teman-teman kita semua yang pastinya akan sangat menghibur. Cuaca hari ini apalagi yang sangat menarik, ya kan? Langsung aja kita bercerita. Oke, mari kita saksikan penampilan dari Adivina Karolina 10-8 dan Adi Alfito dari 10-6. Bye.
Laura Firdausah selaku moderator. Satu untuk audiens. Yang pertama, audiens wajib mengikuti semua instruksi dari panitia untuk menjaga ketertiban acara. 2. Audiens wajib hadir dan mendengarkan seluruh rangkaian debat dengan saksama. 3. Audiens harus menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan tidak membawa barang-barang terlarang yang dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. 4. Audiens harus tetap tenang dan menghindari sorakan, tepuk tangan, atau interupsi yang tidak diperlukan selama debat berlangsung. 5. Untuk menjaga ketenangan dan menghormati jalannya debat, hadirin dimohon untuk mengaktifkan mode senyap pada ponsel masing-masing dan tidak menggunakan flash jika ingin merekam. Yang kedua, untuk pasangan calon kandidat dan ketua dan wakil ketua OSIS. 1. Debat dibagi menjadi 3 sesi, yaitu debat pertama, debat umum, dan debat khusus. 2. Terdapat 3 mosi yang akan diperdebatkan dalam debat khusus. 3. Terdapat 6 orang panelis. 4. Panelis akan bergiliran mengambil bola pada kemudian. Pada tentuan bola sudah tertulis kode A, B, C, D, dan E. Bola yang sudah diambil diletakkan di wadah kelompok yang sudah disediakan di samping wadah kemudian. Bola akan dikembalikan lagi ke wadah ujian saat sesi debat selanjutnya. 5. Kode pada bola yang diambil panelis akan menentukan amplop pertanyaan yang akan dibacakan oleh moderator. 6. Urutan menjawab akan mulai dari paslon 3, kemudian setelah berdiskusi, urutan menjawab pertanyaan akan dimulai dari paslon 1 dan seterusnya. 7. Para paslon wajib menjawab pertanyaan dengan baik, karena pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali. 8. Paslon tidak diberikan waktu berpikir, waktu menjawab 2 menit dimulai dari paslon berbicara. 9. Paslon lain diperbolehkan memberikan tanggapan atau kesanggahan setelah dibuka oleh moderator. 10. Waktu menyanggah 1 menit untuk paslon yang menyanggah diberikan waktu 30 detik untuk berdiskusi dan 2 menit untuk menjawab. 11. Untuk waktu akan diberikan dari tulisan pemerintah yang sangat dibutuhkan 30 detik terakhir dibuang dan ketika orang hadis ketika akan dibuka. Demikianlah ketentuan dan peraturan yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya kita akan mulai sesi debat. Dipersilakan kepada Bapak Dr. Andes Fitri Sulistyo MPD untuk menuju meja fishbowl dan mengambil bola yang ada di dalamnya. Baik, kemudian dikatakan penyerta. Dapat dilihat bahwa amplop masih tersegel. Baik, kami akan membacakan pertanyaannya. Untuk paslon 3, apakah sudah siap? Tolong didengarkan dengan baik, karena pertanyaan hanya akan kami baca satu kali. Jika suatu saat Anda berada dalam situasi di mana keputusan yang Anda buat sebagai ketua OSIS ditentang oleh sebagian besar siswa karena perbedaan pandangan, apa langkah Anda untuk tetap menjaga harmoni di sekolah sambil memastikan keputusan tersebut tetap berjalan? Waktu dimulai saat Anda berbicara. Jadi menjawab saya lakukan berdiskusi dengan siswa yang menolak
Dan saya akan menjelaskan apa saya memilih keputusan tersebut dan kenapa saya juga memaksa untuk keputusan tersebut tetap dilaksanakan. Jadi, Pembicaraannya sebelum dia 30 menit. Apakah ada yang sama teman? Dulu. Kita beralih. Harus senang kepada audiens di mana membuka kondisi. Kita beralih ke paslon 1 untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan mengenai argumen yang disampaikan oleh paslon 3. Jangan merupakan satu. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Bismillah ya. Baik, pertanyaan untuk pasangan tiga. Di sini adalah anak keluarga mengobrol atau berdiskusi pada gue. Namun, bagaimana untuk melaksanakannya? Apakah ada membutuhkan situasi depan kepada saya untuk menanyakannya yang satu ataupun salah satu alternatif yang lainnya? Kalau menanyakan Silakan kepada paslon 2 untuk memberikan tanggapan mengenai argumen yang disampaikan oleh paslon dan menurut paslon 1. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, untuk paslon 3, apakah yang Anda lakukan jika keadaan tetap rusuh atau chaos? Apa yang Anda lakukan jika keadaan tetap rusuh, tidak harmonis? Silakan kepada paslon 3 untuk menanggapi pertanyaan yang telah diberikan oleh paslon 1 dan 2. Kami berikan waktu Anda berdiskusi selama 30 detik dan penyempurnaan dalam kurun waktu 9 menit. Waktu dimulai saat Anda berbicara. tujuan kedua untuk paslon 1, tentunya kami tidak mungkin menanyakan seluruh siswa dan tidak membuat forum untuk perwakilan kelas itu tentang keputusan yang saya putuskan sebelumnya. Lalu untuk menjawab paslon 2, tentu saja kita terjadi kekacauan, keributan, kemudian kami akan berusaha untuk menenangkan terlebih dahulu supaya pihak OSIS dapat menjelaskan mengapa keputusannya si ambil. Jadi tenangkan dulu uang masanya. Terus dilanjutkan kembali untuk penjabaran alasan kenapa memilih keputusan tersebut. Jelas. Sekarang. Masih tersisa waktu 15 menit. Apakah ada yang di mana audiens untuk kontribusi? Sekali lagi untuk audiens mohon untuk tetap kontribusi. Baik, biar tidak ada yang disampaikan lagi oleh Pak Presiden, kita beralih ke Bapak dan Ibu panelis. Apakah ada yang ingin disampaikan atau mau ditanyakan dari Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tadi pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa dari yang dibacakan, itu berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Ketua OSIS dengan kegiatan apabila kegiatan itu menimbulkan kerusuhan di siswa. Demikian ya. Sekarang pertanyaan Bapak begini, coba perhatikan dulu yang lain. Program dari OSIS itu sangat banyak. Itu dari mulai A sampai Z sampai terus itu banyak banget. Baik itu program yang kecil maupun program yang besar.
seandainya nanti kalian terpilih, ini ya tiga ya saja, kalian terpilih menjadi ketua OSIS, ada dua program yang besar di Semansa. Satu adalah Semansa Fair, yang kedua adalah Semansa Cup. Dua program besar itu untuk paslon 3 kan ini ya, paslon 3. Seandainya hanya disuruh pilih salah satu program yang harus dijalankan, Anda sebagai ketua OSIS milih yang mana, terus alasannya apa? Tentunya kalian memilih program itu kan harus melihat manfaatnya dan mudaratnya. Banyak yang harus dipertimbangkan. Sementara dua program besar itu adalah menjadi tempat idola untuk Semansa. Kembali ke pertanyaan Bapak, seandainya hanya untuk satu program yang harus dijalankan, kalian milih mana, alasannya apa? Itu aja. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk audiens atau tempat kondusif. Silakan kepada paslon 3 untuk menanggapi pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Komodis. Kami berikan waktu Anda untuk berdiskusi selama 30 menit dan berbicara berkaki boleh mampu dilanjutkan Bagi murid-murid yang bersama program. Untuk berdiskusi pelari. Sebenarnya izin berjalan Bapak. Dari paslon 3 sendiri kami memiliki hanya ruang akan lebih luas dan memberikan manfaat yang lebih baik. Untuk masih tersisa 1 menit 40 detik, ada yang ditambahkan? Pertama, jangan luas, tidak hanya pada murid-murid yang hanya bisa main futsal, tapi semua warga sekolah itu bisa hadir dalam acara tersebut, Bapak. Jadi buat manfaatnya lebih ke semua orang ketimbang Semansa sendiri. Coba. Audiens, teman-teman, dari Bapak Komodis, bagi apa dari Komodis yang berbeda? Silakan kepada Baik, kami akan membacakan pertanyaannya untuk paslon 1. Apakah sudah siap? Kalau mendengarkan baik, pertanyaan akan dibaca. Apakah ada inovasi terbaru yang Anda gunakan untuk meningkatkan daya tarik siswa-siswi Semansa dan guru terhadap program yang akan dijalankan? Jelaskan jawaban Anda setelah itu. Jadi gimana caranya infrastruktur bisa pengen sama cara Kita tidak tahu dari bahan itu kita jelasin dari inovasi. nggak aktivitas gitu ya. Waduh, pas dulu aku udah beli.
Pertama untuk inovasi sendiri, tapi dari pasangan satu dalam pelaksanaan program kerja yang akan kami laksanakan. Dan dari mana inovasi tersebut akan kami wujudkan melalui salah satu program kerja kami yaitu kritis, di mana para siswa dan siswi dapat memberikan informasi yang bersara terhadap program kerja dari terhadap program kerja OSIS pada akan periode selanjutnya. Lalu inovasi dari program satu itu di kegiatan acara maka beberapa yang dapat dikerjakan dengan tersebut. Jadi maka kami tidak ada dia program bernama yang berusaha hanya menjadi. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke fase 2 untuk membuka pertanyaan atau pertanyaan yang disampaikan pasal 1 dalam waktu ini waktu dimulai saat berbicara. Baik, untuk paslon nomor 1 saya ingin bertanya untuk program baru Anda yaitu kritik dan saran. Itu saya ingin bertanya bagaimana jika di programnya itu nanti Anda banyak mendapatkan kebencian atau kehujatan dan bagaimana cara Anda mengatasi kebencian dan kehujatan tersebut. Terima kasih. Silakan kepada paslon 3 untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan mengenai argumen yang disampaikan paslon 1 dalam waktu 1 menit. Waktu dimulai saat berbicara. Bagaimana cara membuat semua strategi dalam kembali seperti di Pondok Silakan kepada paslon 1 kami berikan waktu Anda berdiskusi secara ideologi dan berbicara dalam waktu Anda dimulai saat Anda berbicara. Dan kemudian itu akan kita sampaikan seperti itu dan kita utamakan kritikan yang akan membuat kita lebih baik. Lalu yang kedua, jadi intinya Sebelumnya terima kasih banyak atas pertanyaan yang telah diberikan oleh pasangan calon nomor 2 dan 3. Izin menjawab, untuk kritis sendiri, bagaimana caranya agar ujian kebencian itu dapat kita terima. Yang pertama, kita akan menerima terlebih dahulu kritikan yang akan membuat kita lebih maju. Dan kita akan menyampingkan ujian kebencian tersebut dan akan kita filter kembali ujian kebencian apakah yang bakal kita terima dan akan kita buat untuk membuat program kerja yang lebih maju. Lalu yang dari pasangan nomor 2, kami akan koordinasi terlebih dahulu dengan kedua di pembentukan keduanya bagaimana cara kita bekerja sama dengan aspek tersebut ya. Bagaimana caranya agar tersebut dapat berpartisipasi pada program kerja yang akan melakukan diskusi. Terima kasih. Coba dari terima kasih jika sudah berjaya. Baik, seandainya Anda simulasi menjadi ketua, terobosan apa yang kalian lakukan
bukan cuma dalam hal inovasi, artinya kegiatan baru apa ini yang menurut kami dan kami juga dengar tentang program baru apa, karena selama ini programnya gitu-gitu aja, tidak ada perubahan dari yang sebelum-sebelumnya. Coba buat kira-kira kalau Anda ketiga parpol ini andaikan jadi ketua nanti, terobosan apa atau program baru apa yang akan kalian buat yang membuat kalian itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, ini terkait dengan bagaimana penanganan Anda terkait tekanan dan tantangan yang timbul selama Anda nanti menjabat sebagai ketua. Tekanan dari mungkin lingkungan kita, kemudian dari teman kalian, berbeda pendapat dan sebagainya. Bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah tersebut? Dan Anda harus mempunyai cara berbeda dengan anggota atau ketua sebelumnya. Bagaimana cara penyampaiannya? Kemudian untuk semua akun akan jawab yang berbeda. Dari terima kasih Bapak. Baik, pokoknya ini sesuai dengan program kerja yang akan kami laksanakan, yaitu terus kami akan membuat daftar acara-acara baru yang akan dilaksanakan. Kami akan membuat ide-ide agar bisa mengembangkan acara-acara agar bisa lebih baik lagi dan dapat disetujui oleh siswa dan siswi. Izin menjawab pertanyaan Pak. Untuk dari pasangan calon nomor 1, kami telah membuat program yaitu Kritis yang isinya itu merupakan daftar program-program atau acara baru yang akan kami laksanakan dan akan kita tunjukkan kepada para siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kota Serang, yang tujuannya itu adalah mendapat persetujuan dari mereka apakah acara itu acara tersebut dapat disenangi oleh para siswa dan siswi, juga para guru atau tidak. Lalu, bagaimana oleh ketua OSIS dalam menjabat nanti dengan tekanan yang dihadapinya? Dalam OSIS masa sendiri kami memberikan tarian 34 yang dimana sebuah sesi yang memiliki tujuan sebagai tempat beruntung para anggota OSIS yang dalam permasalahan. Di sini para ketua OSIS ataupun para anggota OSIS dapat menceritakan permasalahan yang ada yang harus dilakukan ini, sehingga semua tekanan yang sudah dialami oleh ketua ini tidak hanya dialami biasa saja, tetapi dialami juga oleh sekretaris bidang Pak, sehingga kami saling sharing dan juga saling berkonsultasi bagaimana sebuah permasalahan yang kami hadapi bisa dapat terselesaikan. Terima kasih. Selamat kepada Izin menjawab Pak. Untuk terobosan kami yang pertama itu, jika guru-guru mengizinkan, kami pada saat jam istirahat ingin menyetel musik Pak, agar siswa dan siswi lebih santai di lingkungan sekolah Pak. Tapi jika guru mengizinkan Pak. Audiens diharapkan untuk tetap tenang.
Izin Bapak sebelumnya untuk jawaban yang nomor 2 itu kita akan menghadapi tekanan-tekanan melalui Sekretaris Bidang 4 yang tugasnya untuk merangkul angkatan kami, Pak. Dan juga agar anggota-anggota kami dapat lebih semangat dan positif ke depan untuk menjalankan acara-acara yang cukup berat menurut kami, Pak. Terima kasih. Audiens diharap untuk tetap tenang. Selanjutnya kami buka kepada siswa pengunjung waktu Anda mengalami saat juga melihat kondisi waktu yang berbeda. Baik, selanjutnya masyarakat yang keberatan kesulitan tersebut dengan seluruh anggota untuk mencari jawaban dari permasalahan. Silakan kepada yang memiliki KTP untuk menunjukkan harga siswa dan mengambil sekolah yang ada di apakah sudah siap? Tolong didengarkan dengan baik karena pertanyaan hanya akan kami baca satu menit. Jika Anda menerima kritik dari siswa, guru, atau bahkan pihak lain mengenai acara yang diselenggarakan oleh OSIS, apa yang akan Anda lakukan untuk menanggapi kritik tersebut dan memperbaiki citra OSIS? Silakan kepada orang menanggapi acara ini atau disampaikan pada Baik, Bapak izin menjawab terkait itu. Sesuai dengan pemikiran yang kedua, melaksanakan kegiatan lingkungan secara berkala yang dilakukan oleh semua siswa. Jadi kita akan memberikan efek jerah terhadap siswa-siswi yang melanggar aturan atau membersihkan lingkungan sesuai aturannya. Ingin melakukan hukuman efek jerah tersebut itu tidak hanya merugikan Pak, justru menguntungkan bagi seluruh pihak sekolah dan warga yang siswa yang terkena hukuman tersebut juga akan mendapatkan dampak positifnya Pak, yaitu mereka menikmati lingkungan sekolah yang bersih Pak, dan mereka juga Mari kita sampaikan lagi. Setelah usai sampai kita pilih tahun 2024, saya Dwi Laura Fiardauza dan saya Alicia Sofia Putri. Kami selaku moderator kami undur diri dan kami kembalikan ke MC sekian dari terima kasih. Teman-teman semua, kita telah menyaksikan dan mendengarkan bersama-sama perspektif, keinginan, keputusan, visi-misi dari ketiga pasangan calon yang luar biasa ini ya Teh. Betul banget Teh.
Ketiganya sama-sama luar biasa, tapi tetap saja hanya akan ada satu pasangan calon yang akan mengemban dan bertanggung jawab sebagai ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Betul sekali. Tapi jangan lupa juga yang menentukan siapa yang nantinya memimpin organisasi ini adalah kita sendiri. Jadi penting sekali untuk teman-teman memilih ketua dan wakil ketua OSIS yang nantinya bisa bertanggung jawab dan amanah. Tapi ngomongin soal yang kemarin, kayaknya masih banyak banget yang pengen nanya tapi nggak bisa karena waktunya nggak cukup, ya kan? Oh iya, betul banget deh. Tapi tenang saja, di acara selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Oke, jadi sesi tanya jawab ini akan dibuka lagi, yang mana akan ditanyakan kepada ketiga pasangan calonnya, teman-teman semua. Namun teknisnya kali ini sedikit berbeda, yang mana setiap pasangan diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu pertanyaan. Saya mulai dari kelas 10, kelas 11, lalu 12. Lalu setelah itu kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian, baik yang duduk di depan kami semua ataupun yang berada di manapun untuk memberikan pertanyaan kepada kedua pasangan calon. Dan ada tambahan juga apabila kita masih punya waktu lebih, maka kami akan memberikan kesempatan lebih juga kepada kalian sekalian untuk bertanya. Oke, banyak yang bertanya di sini. Oke, kita mulai dari kelas 10 gitu ya. Oke, banyak yang mau nanya di sini. Banyak. Biar adil kita angkat tangan ya. Yang paling cepat, oke? Ini harus dilihat baik-baik karena banyak banget orangnya. Di sini, oke. Bantu liatin ya, Rina. Oke. Kelas 10, turun dulu. Antusiasnya luar biasa sekali ya, bagus. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Tahan dulu. 1, 2, turun dulu. 3. Ini ngapain Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya untuk ketiga paslon calon ketua OSIS maupun wakil ketua OSIS. Dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan organisasi, pasti tidak lepas dari yang namanya perilaku-perilaku yang tidak disukai oleh siswa dan siswi semasa. Salah satunya adalah tindakan senioritas. Menurut kalian, apakah tindakan senioritas tersebut merupakan tindakan yang baik atau justru berbalik atau tindakan yang buruk? Itu pertanyaannya, masih ada lagi. Oke, mau tenang teman-teman semua, kita dengarkan sama-sama pertanyaannya ya. Dan kalau misalnya tindakan senioritas merupakan tindakan yang buruk, apakah kalian sebagai pemimpin yakin dengan kapabilitas dan kemampuan kalian untuk menyelesaikan masalah tersebut? Oke, menurut sudah cukup pertanyaannya? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa ya, terkait senioritas ya. Apa? Izinkan saya untuk menjawab. Menurut saya, tindakan senioritas itu memang tidak baik dan negatif. Tetapi kita sebagai juga kita menghormati kepada yang lebih tua, dan juga kita harus tidak boleh meremehkan kepada yang lebih muda. Dan dalam berorganisasi, kita juga harus profesional dan meminta arahan kepada yang lebih mempunyai pengalaman. Dan bukan berarti itu senioritas itu tidak boleh berlebihan. Kita memang harus menghormati yang lebih tua, tapi tidak boleh terlalu berlebihan dari pihak yang lebih tuanya. Sekian dari saya. Ya, next ya Teh. Paslon berapa sudah siap menjawab? Paslon 3, boleh? Silahkan. Mic-nya boleh dioper.
Oke. Oh, udah ada. Menjawab untuk terkait dengan senioritas itu bermata dua ya, bisa baik bisa buruk. Dan dari sebagai parahnya itu senioritas itu dilakukan jika emang sudah parah banget dan tidak ada dasar di mana seorang senior itu melakukan senioritas itu bisa dampak buruk bagi organisasinya. Cuma jika ada tujuan di mana senioritas itu ada, seperti misal menjaga sopan santun terhadap orang tua, itu kan penting banget untuk diterapkan, apalagi di lingkungan sekolah ini terutama. Jadi menurut saya pribadi, senioritas itu bisa buruk, bisa baik, tergantung bagaimana senioritas itu seberapa parah. Iya. Ya, terus sekian. Apakah ada yang menambahkan? Cukup? Oke. Omong satu, sudah. Oke. Organisasi yang terdiri dari pelajar, khususnya bagi siswa di BPH dalam menjalani organisasi di mana organisasi ini pasti memiliki banyak masalah yang akan datang di suatu organisasi. Dan di sini highlight dari para masalah yang berhubungan sendiri, kami akan menerangkan bahwa senioritas tersebut juga segala yang Sebenarnya tidak ada yang namanya senioritas, hanya ada saling menghormati dan juga etika. Itu jadinya kayak Oke, terima kasih kepada ketiga pertanyaan yang sudah dijawab. Jawabannya sama-sama pasangan. Kita lihat sama-sama ya. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ini nih. Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih, izinkan saya untuk bertanya. Dari beberapa mosi dan argumen yang ada tadi, mulai dari permasalahan lingkungan, masalah sosial, masalah kesehatan mental, dan beberapa masalah lainnya, yang masing-masingnya memiliki urgensi tersendiri, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kenyamanan siswa itu sendiri. Sebagai perwakilan dari siswa itu sendiri, bagaimana kalian mempertimbangkan untuk memilih manakah yang harus kalian tangani terlebih dahulu, sambil menjamin keefisienannya, dan bagaimana mekanisme yang realistis untuk menjalankan hal tersebut. Terima kasih. Berikut teknis dan mekanismenya seperti apa, Kak? Silakan paslon 2 sudah siap menjawab. Paslon 3. Paslon 1. kayaknya banyak. Terus saya kita tuh orang-orang udah lebih awas anak-anaknya tuh kebanyakan sekarang. Karena seru banget tau net. Oke, dipersilakan pada paslon 2 untuk memberikan jawabannya. Mohon semua kondusif ya, dan jawabannya terdengar. Nanti dulu, nanti dulu. Belum ngomong. Izin jawab. Oke. Jadi kita harus mementingkan yang mana yang berdampak bagi siswa-siswi di SMAN 1 Kota Serang ini. Intinya sesuai urgensi atau dampak paling besar di antara keempat persoalan tersebut. Tentunya kita harus dapat memilih secara kritis dan juga dapat menjawab secara intelektual.
Oh, silakan. Jadi kalau menurut saya masalah yang pertama harus dihilangkan itu yaitu pembulian seperti poin tadi saya pada saat debat tadi, karena pembulian itu berdampak negatif sekali bagi pembelajaran maupun kegiatan kita yang ada di sekolah ini. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada paslon 2. Kemudian paslon 1 dan paslon 3 sudah siap memberikan jawabannya. Paslon berapa dulu? Paslon 3, oke, persilakan. Kemudian dijawab. Yang kiraman tidak Karena dari kesehatan mental tersebut akan berpengaruh banyak pada masalah sosial, masalah lingkungan, sampai juga masalah keluarga. Jadi dari kesehatan mental itu akan kemana-mana. Oke, ada lagi tambahan dari paslon 3? Cukup? Oke, diberikan kepada paslon 1. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Izinkan saya menjawabnya. Jadi masalah yang akan disampaikan juga tentang kesehatan mental. Karena dengan kesehatan mental itu juga menentukan bagaimana kualitas kita bersosialisasi dengan orang lain dan bagaimana cara kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, kami memiliki sebuah bagaimana kita bagaimana mental terhadap Cukup paslon 1? Cukup? Oke, kesehatan mental kemudian dua-duanya sama-sama penting dan sama-sama perlu diperhatikan. Oke, sekarang kita lanjut ke kelas 12. Halo, MPT kelas 12. Halo, sudah siap tanya? Sudah, oke. Sama ya, seperti pertanyaan. Pertanyaan itu 1 sampai 3. Boleh dikeluarkan yang lain 10 dan 11 sama-sama aktif. Siapa yang mau cepat ya? Oke. Bapak nampak beneran? Enggak kelihatan. Oke, kita hitung ya. 1. Jangan makan sebelum 3 dan 3 dianggap ya. 1. Turun semua dulu. Turun semua dulu. 1. Yang berdiri boleh duduk dulu dan tidak ulang lagi. 2, 3. Saya John Marudi Hamdan dari kelas 12 Matematika. Di sini kita sedang melakukan kualitas dari OSIS itu sendiri. Jadi di sini saya izin bertanya kepada 3 paslon, bagaimana langkah kalian ketika kalian menjabat justru OSIS mengalami dekadensi, dan apa justifikasi yang nantinya kalian sampaikan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Lokasnya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, silakan berdiskusi ya. Gak tahu. Dekadensi dan juga justifikasi. Apa itu dekadensi? Dekadensi itu penurunan. Terus kalau justifikasi itu kayak kebenaran. Oh, mau jawab. Oke, paslon 1 mau jadi. Persilakan, sudah ada mic-nya? Oke, silakan untuk menjawab ya. Ya udah, makasih. Baik, jadi apa yang kita jadi kalau
beralaskan dua faktor internal atau faktor eksternal. Lalu lama Terima kasih kepada pasangan calon satu atas jawabannya. Kemudian pasangan calon dua atau tiga sudah siap menjawab. Nampaknya lebih bersemangat. Masih belum bisa tidak apa-apa ya. Biasa aja. Pasangan dua sudah siap. Oke, silakan. Tentunya jika OSIS SMA Negeri 1 Kota Serang ini mengalami penurunan, kita akan menganalisis terlebih dahulu secara kritis dan juga kita akan mengevaluasi di setiap kegiatan kami supaya nantinya tidak ada kemunduran lagi di kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih. Oke, mohon kondusif ya teman-teman semua. Oke, pasangan calon tiga sudah siap menjawab. Jadi bahan evaluasi yang akan dilakukan oleh teman untuk menjalankan ini. Oke, jawabannya luar biasa dari masing-masing paslon. Jadi kesimpulannya pasti akan dievaluasi dan dipastikan tidak terjadi lagi. Oke. Saya sedikit menceritakan ya tentang studi kasus masalah ketika saya belajar mengajar mengenai OSIS. Yang pertama mungkin yang saya ingin tanggapan, yang pertama itu tentang berjualan dengan dalih untuk mencari dana proker OSIS. Jadi waktu itu saya ketika mengajar banyak sekali anak OSIS yang minta izin ke saya, Pak saya izin ada OSIS, Pak saya ada izin ada kumpul OSIS dengan dalih katanya untuk dagang untuk proker OSIS. Lalu studi kasus yang kedua, ketika acara besar seperti Semansa Fair atau mungkin Semarsaka, masih ada anak yang mencari donatur dengan cara door to door sampai larut malam. Dan ada juga katanya sampai rumah guru pun diminta donatur, padahal kami juga usia sedikit tidak etis. Lalu pertanyaannya yang saya tanyakan, yang pertama, menurut kalian apakah kegiatan tersebut positif atau tidak? Lalu berikan tanggapannya. Lalu pertanyaan kedua, apakah ada solusi untuk mengganti cara tersebut dan apakah solusinya? Terima kasih. Jalan. Oke, silakan kepada paslon satu. Kita simak jawabannya ya teman-teman. Bacain gue ya. Ini menjawab Pak atas pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama untuk bila kami terpilih sebagai calon ketua umum dan wakil ketua umum di periode 2024 dan 2025, kami akan tentunya menitik beratkan atau mentargetkan untuk beberapa konsep yang mau dijalankan selama ini, baik itu dalam kegiatan jualan maupun pencarian dana. Yang pertama, untuk kegiatan jualan dari pasangan calon nomor 1, kami inginkan bahwa jualan tersebut itu tidak mengganggu waktu jam pelajaran, di mana kami menargetkan setiap para anggota OSIS yang jualan itu ditargetkan pukul 10.25 menit atau 5 menit sebelum waktu jam mapel itu harus sudah beres kelasnya. Lalu yang kedua, untuk pencarian dana, kami dari pasangan calon nomor 1 menginginkan bahwa untuk pencarian dana tersebut tidak akan dilakukan sampai malam, karena tentunya harus memberikan respon yang tidak cukup baik
donatur yang kami minta ataupun baik dari kami sendiri karena itu sudah waktu bulan malam. Dan juga selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah solusi dari kami untuk kita mencari dana dalam kegiatan kami yang dilakukan. Untuk pencarian dana sendiri, kami akan terus selalu berkonsultasi kepada pembina kami dan juga para anggota kami supaya kami dapat mendapatkan dana yang kami targetkan untuk acara tersebut. Dan solusi dari kami yaitu kami akan titik beratkan untuk bantuan dari para ikatan alumni dan juga dalam sponsorship. Terima kasih. Oke, baik. Jawaban yang luar biasa dari paslon nomor 1. Paslon yang lain dipersilakan untuk memberikan tanggapannya. Paslon 2. Izin menjawab Pak untuk pertanyaannya. Yang pertama, kami tidak akan mengizinkan anggota kami untuk berjualan di jam pelajaran Pak, karena itu mengganggu nilai akademik para pelajar Pak. Dan kami untuk yang persoalan donatur sampai larut malam itu kami juga tidak mengizinkan Pak, dikarenakan itu juga akan berdampak negatif, respon orang-orang akan berdampak negatif pada organisasi OSIS ini. Dan solusinya kami akan mengefisiensikan waktu kami untuk mencari dana untuk acara-acara besar kami, yaitu melalui cara sponsorship, berjualan, tapi kami berjualan juga tetap harus ingat waktu Pak. Izin menambahkan, jadi ini semua tentang manajemen waktu kita di dalam berorganisasi. Terima kasih. Sebelumnya izin menjawab untuk masalah yang pertama yaitu berjualan. Untuk kegiatan dagang sendiri itu kami tidak mengarahkan untuk berjualan saat waktu istirahat habis. Dan juga karena itu bisa mengganggu waktu pembelajaran siswa-siswi semasa. Dan yang kedua yaitu masalah pencarian dana. Untuk hal itu juga kami hanya pergi sampai sore dan berhenti saat maghrib karena kalau sampai malam itu Oke, terima kasih kepada ketiga pasangan calon ketua dan wakil ketua ini. Tampaknya kita mendengar beberapa mekanisme dan teknis ya, walaupun belum terlihat solusi lain dari pencarian dana, tapi mungkin perubahan mekanisme itu bisa berdampak positif ke depannya. Oke, kemudian kita persilakan kepada guru lain. Apabila ada yang ingin bertanya, untuk ketiga paslon. Pertanyaan saudara, yang pertama, langkah konkret apa yang akan Anda lakukan sebagai ketua OSIS bila mana ada program OSIS yang tidak disetujui oleh guru atau sekolah? Yang kedua, menurut pendapat pribadimu, apa kelemahan pengurus OSIS yang sekarang dan bagaimana solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, persilakan kepada guru. Izin menjawab Pak untuk pertanyaan yang pertama, langkah apa yang Anda lakukan bila mana ada acara yang tidak disetujui oleh para guru Pak? Yang pertama kami akan menanyakan terlebih dahulu kepada guru tersebut mengapa acara tersebut tidak disetujui Pak. Jika memang alasan masuk akal, mungkin kami akan menggantikan acara tersebut menjadi acara yang sama baiknya Pak, atau mungkin lebih baik. Dan jika acaranya tidak masuk akal Pak, kami akan bernegosiasi Pak dengan para guru agar acara tersebut di-approve dan semua teman-teman semasa senang Pak.
Dan untuk pertanyaan kedua, apa kelemahan pengurus OSIS sekarang, Pak? Menurut saya kelemahannya itu ada beberapa orang yang tidak mau menjalankan tugasnya sebagai pengurus OSIS, Pak. Dan juga tentang manajemen waktu, Pak. Banyak juga siswa yang masih tidak bisa memanajemen waktunya, Pak, antara OSIS dan kegiatan-kegiatan lainnya, Pak. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, nomor 1. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Ibu atas pertanyaan yang telah dilakukan. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, langkah kami sebagai ketua bisnis apabila ada acara yang tidak akan kami kaitkan dengan acara yang akan diselenggarakan yaitu skill. Dalam video tersebut akan kita cantumkan berbagai acara yang akan mungkin kami ajarkan kepada sekolah. Lalu apabila memang acara itu yang disetujui oleh siswa-siswi akan kami ajukan kepada pembina dan guru yang terkait. Dan apabila memang tidak disetujui oleh pembina dan guru terkait, maka akan kami cari alternatif lain melalui kritik dan saran yang telah diberikan oleh siswa-siswi SMA dan SMK sekarang. Lalu yang kedua, menurut kami, kelemahan pengurus OSIS sekarang mungkin terletak pada pembagian waktu. Contohnya pada saat juga mungkin ada saja pengurus OSIS yang masih telat datang ke kelas. Mungkin pada saat sebelumnya kita akan kami tegaskan bahwa 5 menit sebelum waktu belajar berlangsung akan kami katakan untuk kembali ke kelas sehingga tidak akan mengganggu belajar. Terima kasih. Dan jawaban yang bagus dari paslon 1. Tadi paslon 3. Bisa menjawab ini. Kepada paslon 5 juga dipersilakan. Enggak seharusnya. Izin dijawab. Jadi jika Jangan. jika program bagus ditolak dari pihak sekolah, kami akan mencoba mendiskusikan kembali dengan pihak sekolah, ketika guru dan yang lain. Lalu kami akan menanyakan kembali kenapa program kerja tersebut ditolak. Apakah dari acaranya? Contohnya seperti games. Terima kasih kepada ketiga pasangan calon. Oh, masih ada yang lainnya? Ada pertanyaan kedua. Oh, ada satu pertanyaan. Oke, silakan. Izin menambahkan untuk Bapak untuk kekurangan OSIS di pengurusan yang sekarang ini itu bisa di manajemen waktu. Soalnya kan jam sekolah sekarang itu lebih sore ya daripada yang sebelumnya, itu membuat kami itu sedikit kesulitan untuk mengatur waktu karena berbeda dengan waktu saat waktu kemarin-kemarin. Jadi itu saja mungkin. Oke, baik, terima kasih. Cukup? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebetulnya pertanyaan Ibu tidak terlalu jauh dari pertanyaan Kak Fitri. Tapi Ibu ingin mempertajam lagi pertanyaan Ibu, ya, untuk ketiga paslon. Mohon dijawab dengan sejujur-jujurnya. Apa yang akan kalian lakukan jika salah satu program terbesar di Semansa seperti Semansa Fair ditiadakan? Karena sebentar. Ini Ibu ada alasannya. Kenapa? Karena dianggap itu sebuah hedonisme, menghabiskan beratus juta. Padahal secara kemanusiaan kita lihat di Palestina itu masih membutuhkan
sumbangan materi lah dari kalian, gitu. Sementara di Semansa diadakan acara Semansa Fair yang terkesan glamor. Apa yang akan kalian lakukan? Silakan dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izinkan saya untuk menjawab, Bu. Menurut saya tidak setuju, Bu, dengan acara Semansa Fair ini dihilangkan, Bu. Dikarenakan masih banyak juga, Bu, acara-acara yang lebih biayanya lebih mahal dari acara Semansa Fair tersebut. Dan kami juga Semansa sudah melakukan donasi, Bu, terhadap Palestina, Bu. Dan saya juga turut berduka cita atas hilangnya nyawa di Palestina, Bu. Ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Oke, dilengkapi lagi sama-sama ya. Tentunya di dalam program kerja kami tidak hanya Semansa Fair yang tentunya menghabiskan banyak dana. Tentunya kita juga memiliki program kerja di terkait bidang satu, yaitu Semansa Islamic Charity. Ini merupakan bakti sosial di kalangan warga Semansa. Terima kasih. Baik, sebelumnya izin menjawab Ibu untuk pertanyaan terkait dengan Semansa Fair. Jadi setiap program atau acara yang akan dilaksanakan di Semansa ini pastinya membawa paragraf yaitu pro dan kontra. Mungkin kontra yang dituju pada Semansa Fair ini karena ada terkait dengan hedonisme ya, Bu. Tetapi Semansa Fair juga membawa dampak yang sangat positif karena dapat memberikan wadah aspirasi untuk siswa dan siswi menunjukkan potensinya baik di bidang seni atau bidang yang lainnya. Baik. Oke, harus tenang teman-teman. Apa satu masih yang kita bahas? Oke, silakan. Tidak menambahkan untuk argumen yang diberikan terus dari Info yang tadi. Jadi untuk masalah ini tentunya bagi beberapa orang ataupun semua bagi warga Semansa ini merupakan acara yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun dalam pengeluaran biaya yang cukup besar tersebut memiliki dampak yang signifikan atau beberapa dampak positif dalam pelaksanaan Semansa Fair tersebut. Dalam kinerja OSIS sendiri, dalam kinerja program kerja OSIS sendiri, tentunya pasti memiliki dampak positif negatif, dan itu adalah proses yang kami menjalankan apa yang kami dengan dampak negatif. Terima kasih. Oke, jawabannya kurang lebih sama ya. Untuk meningkatkan kreativitas siswa dan siswi, misalnya dalam bidang musik seperti penampilan band seperti acara sebelumnya, dan juga ada pensi ya Ibu, jadi itu juga bisa meningkatkan skill berakting Ibu di atas panggung. Lalu menurut saya juga dengan budget sebesar itu untuk suatu acara yang bisa dibilang besar sekali, apalagi sampai mengundang pesta. Menurut saya itu bukan termasuk hedonisme Ibu. Kenapa? Karena acara ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan bakat dan juga kemampuan dari siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kota Serang. Jadi menurut saya itu bukan termasuk dari hedonisme, bukan cuma sekedar buang-buang duit Ibu. Ya. Saat ini karena durasi sudah habis, tapi tenang aja, masih ada satu acara lagi, acara sebelum penutup, oke? Mari kita sama-sama simak promosi dari setiap pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS 2024-2025. Oke. Kepada pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS 1 dipersilakan. Terima kasih banyak kepada para anak dan juga warga Semansa semuanya yang telah menyimak dan memperhatikan rangkaian debat sampai ujung acara hari ini. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa demokrasi merupakan salah satu penilaian yang penting atau hal yang cukup penting bagi kita di kalangan pelajar siswa dan siswi SMA Negeri Kota Serang.
Di sini saya ingin mengajak untuk para seluruh warga Sumatera semua untuk dapat menggunakan hak suaranya untuk menentukan bagaimana masa depan organisasi OSIS SMA Negeri Sekarang di masa depan periode 2024-2025. Di sini saya, Naya Karana, dan juga Ratu Sofia dan Tulus, kami siap untuk menjadi pasangan calon nomor 1 sebagai calon ketua umum dan calon wakil ketua umum periode 2024-2025. Pasal 1 dituangkan Aliwa. Selanjutnya kita dengar promosi dari pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS 2. OSIS adalah organisasi yang penting di dalam sekolah. Untuk itu, butuh pemimpin-pemimpin yang hebat serta amanah dalam menjalankannya. Untuk itu, pilih kami, pasangan calon nomor urut 2. Tidak ada duanya. Terima kasih untuk para hadirin yang sudah melakukan untuk bisa mendengarkan jembatan agama yang ini. Di sini saya menyampaikan untuk para hadirin untuk dapat menggunakan hak suaranya untuk memilih pasangan yang terbaik untuk masa depan bangsa. Bersama Paslon 3 Semasa Jaya. Oke, luar biasa. Tidak disangka ternyata semangatnya awet sampai jam 2 lewat ya. Kita telah sampai pada penghujung acara debat pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025 hari ini. Oke, tapi jangan lupa kita akan berjumpa lagi di tanggal 11 November pada saat pencoblosan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025. Pastikan kalian sudah memilih nomor yang kalian inginkan. Oke? Oke, untuk menutup acara hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah membantu terlaksananya kegiatan pada hari ini. Kami juga memohon maaf apabila ada kekurangan dalam persiapan maupun saat pelaksanaan. Selamat berdemokrasi, pemilih menentukan pemimpin, pemimpin menentukan masa depan. Kami selaku pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.